Lo pernah sih ketemu orang tapi lo exhausted banget. Sebenarnya dia baik gitu. Ya. Tapi lo pulang lo capek banget ya. Iya, pernah. Itu berarti ya nggak cocok aja energinya kan. Ada yang lo tuh emang lo orangnya nggak suka ngomong, tapi sama dia tuh seneng ngomong. Itu ketakutan dia apa orang tuanya dia. Dia bakal hidup sepanjang masa di bawah ketakutan orang tuanya dia. Jadi dia nggak pernah nyoba apa yang dia mau sebenarnya. Oh, gue mau berhenti membandingkan diri gue. Itu nggak bisa. Jadi kapan-kapan dia bakal datang. Hal paling mungkin kita lakukan sebagai manusia adalah labeling the emotion. Kita kasih nama gitu. Oh, kita lagi ngerasain ini nih. Kebanyakan orang ngerasain doang tapi nggak sadar kalau dia lagi ngerasain itu. Jadi ganti deh, daripada lo hemat, lo naikin income lo. Itu bener-bener merubah perspektif gue. Dan itu baru berubah di 2024. Di situ gue lebih menikmati hidup dan bener efeknya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas, anak muda berprestasi yang bakal bikin teman-teman di sini lebih cerdas setelah nonton video ini. Ada Farhan. Halo semua. Welcome to the show. Wah, Ketegan ya. Farhan, aku tahu kamu masih muda banget ya. Tapi kamu punya audiens yang besar sekali gitu. Nah, bagi yang menonton ini tapi belum kenal Farhan, siapa Farhan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami? Oke. Sebenarnya sih aku tuh orangnya suka mikir. Oke. Jadi sebenarnya di audiens itu pengennya orang tuh mikir, ya udah ini nih cara aku berpikir. Jadi entah itu aku bikin bisnis atau ngajar matematika, fisika, karena itu yang biasa dilakukan juga. Ya pengennya tuh berbagi cara berpikir aja. Jadi despite of the achievement juga, pengennya tuh berbagi cara berpikirnya aja. Pengen orang-orang tuh berpikir dengan hal yang sama, dengan logika yang sama gitu. Ya. Kenapa kamu suka orang itu berpikir gitu? Apa yang istimewa dari kata berpikir itu sendiri? Gini, kebanyakan keputusan itu kan nggak data driven orang lakukan. Ya. Jadi argumentasinya itu nggak kuat. Jadi ketika kita beropini tapi nggak ada data di balik itu, ya sebenarnya itu kosong. Apapun itu ya. Mungkin orang berpikir data driven tuh diambil di decision making tingkat bisnis atau apa. Sesimpel sebenarnya kita mau milih makan A atau makan B itu sebenarnya perlu data kan. Jadi kalau kita pilih makanan B, kita tuh nggak ada datanya. Orang bilang, lo kenapa nggak ambil makanan A aja? Ya lo nggak kuat gitu dengan pendirian lo karena lo nggak ada backup itu. Jadi data itu penting untuk mempertahankan keputusan kita. Jadi kalau kita nggak punya data, kita nggak bisa cara berpikir kita salah gitu ya. Ya kita nggak bisa mempertahankan itu. Makanya orang tuh sering arah itu tuh gampang dibelokin sama omongan orang. Oh misalnya kita udah punya plan A, tiba-tiba orang ngomong B, kita ikutnya jadi B. Ya gara-gara kita nggak punya data yang kuat. Itu sih. Oke, make sense. Tapi di usia kamu yang muda sekali menurut aku ya, terlalu cepat gak sih? 24, tahun ini 25. Oke, apakah terlalu cepat kayak audiensnya, mungkin income-nya, atau hal yang selama ini orang pikir itu kayak, kapan aku seperti Farhan gitu? Di posisi kamu sekarang gimana? Ngerasanya sih beberapa, iya sih agak cepet income, karir gitu ya. Kayak orang bilang normal tuh dapat uang segini nih di umur berapa. Ya. Cuma di situ yang lihatnya bonus aja sih. Karena kan aku percaya bahwa ketika kita lebih banyak nyoba, itu bakal dapat kesempatan kan. Ya. Jadi hidup ini kan kayak ngelempar koin. Kalau di matematika tuh ada peluang sama probabilitas. Semakin banyak kita ngelempar koin, semakin banyak juga peluang kita tuh dapat apa yang kita mau kan. Nah, jadi semakin banyak nyoba, semakin banyak juga kemungkinan itu dapat. Nah, ya mungkin plusnya dulu pas kuliah tuh sering nyoba banyak hal. Dan akhirnya ya eurekanya tuh sekarang ya, wah gitu. Ya padahal sebenarnya kan ada kerja keras yang nggak kelihat juga, yang nggak dilihat orang juga. Itu sih. Benar. Poin menarik yaitu ketika kau bilang lempar koin tadi, which is aku sering berdebat dengan orang tentang kata-kata beruntung gitu. Iya. Ada yang bilang kayak beruntung itu berarti dari sisi privilege doang. Oke, aku lebih senang melihat beruntung itu kayak lempar koin tadi. Betul. Gitu. Mungkin 100 kali gue lempar koin, ada di koin ke 60-an gitu ya, keberuntungan. Betul. Ya. Dan orang bisa aja mengeluh karena memang aksinya yang sedikit gitu. Yeah. Lempar koinnya tuh jarang sekali. That's why dia hanya ngelihat orang, wah kok dia lebih cepat, lebih maju ya. Mungkin orang gagal 2 kali. Ada yang nyoba tuh ratusan kali, gagalnya 99 kali gitu. Ya dia berhasil cuma sekali, tapi sekali berhasil tuh beng gitu, tinggi gitu. Itu yang bikin grafik jadi mentok ke atas kan. Ada satu eureka moment, satu wow moment di hidup dia yang tiba-tiba kebuka sebuah pintu.
Itu sih yang aku rasakan sih sebenarnya. Oke, kapan Eureka Moment kamu dibukakan pintu itu? 2020. Jadi dulu tuh ini hal buruk sih sebenarnya. Oke. Jadi dulu tuh aku buka joki. Joki skripsi. Joki tugas enggak, joki Oke. tugas. Pas itu karena dulu kelas 10 itu kelas 1 SMA ya. Itu udah belajar materi-materi kelas 11 dan kelas 12 karena sering ikut lomba matematika. Ya. Jadi udah paham lah materi-materi kelas 12. Nah, jadi dulu buka itu di tingkat regional. Ya. Ya, di suatu kota. Nah, itu buka joki dan situ dapat uang. Ternyata ngerasa bikin uang itu tuh gak perlu degree. Ya gak harus sarjana dulu nih buat bikin uang. Masa itu terbentuk saat kuliah. Jadi aku nggak nunggu kuliah selesai dulu baru making money gitu. Oh bisa nih sambil ngapain kek. Nah di 2020 dari dulu tuh orang tua itu gak pernah menyarankan buka usaha. Wirausaha tuh paling anti lah karena orang tua aku tuh backgroundnya di BUMN. Ya stable, bener-bener ya aman lah di cover semuanya sama negara. Jadi ketika ada anaknya yang coba melintasi hal yang berbeda gitu ya, berusaha pasti omongannya tuh pasti ya nanti gak stabil, nanti rugi, nanti bangkrut, gimana tuh. Nah dari situ aku percaya bahwa ketakutan tuh warisan. Jadi orang tua kita tuh sebenarnya mewariskan ketakutan dia ke kita. Nah itu adalah dua hal yang berbeda tuh, ketakutan kita sama ketakutan orang tua. Nah, ketika itu aku mikir, ini ketakutan aku buat buka usaha nih ketakutan orang tua apa ketakutan aku sendiri? Oke. Karena aku belum pernah nyoba, kenapa aku takut gitu kan? Ya akhirnya coba deh start easy deh. Pas itu aku ikut startup kampus. Jadi kita buka sebuah usaha lah. Terus juga di usaha itu gagal. Terus 3 bulan lagi coba lagi photobox. Pas itu belum banyak photobox dan photobox itu juga gagal. Dan akhirnya kita buka platform tryout dan itu berhasil. Nah, di beberapa percobaan lah. Jadi dari situ percaya bahwa ini nih sebenarnya takutnya orang tua, bukan takutnya aku. Nah, itulah Eureka Moment di mana berhasil memisahkan mana ketakutan orang tua aku, mana ketakutan aku. Di situ aku coba berani kan. Coba deh. Ini kan ketakutan orang tua aku, bukan ketakutan aku. Aku belum pernah coba nih. Cobain itu, di situ boom. Nah, makanya aku selalu percaya untuk membuka pintu itu butuh sedikit risk taking. Kita ambil sebuah resiko yang kita tuh sebenarnya takut nih. Coba deh keluar deh dikit deh. Nah, itu tuh pasti akan belajar sesuatu dari sana. Gitu sih. Wow, aku suka sekali ketika kamu bilang bahwa ketakutan itu sebenarnya warisan ya. Iya. Kayak semua orang bilang aku adalah ahli waris dari keluargaku, tapi versi ahli waris ini bisa jadi traumanya orang tua tiba-tiba kebawa ke kita, dan itu juga mendefinisikan bagaimana hidup kita hari ini gitu. Itu yang berbahaya sekali. Tapi kita nggak ada momen jeda atau refleksi untuk berpikir apakah ini orang tuaku ya atau apakah ini aku sendiri ya. Itu pernyataannya bagus ya. Apalagi kalau ngomongnya tuh dari kecil kan. Kalimat itu tuh dari kecil kita terima, ya pasti itu udah jadi diri kita sendiri. Jadi lama-lama kita tuh mikir itu adalah hal yang paling benar. Gimana kalau semua orang gak berpikir secara logika gitu? Gimana orang gak berpikir dengan jernih bahwa itu ketakutan dia apa orang tuanya dia? Dia bakal hidup sepanjang masa di bawah ketakutan orang tuanya dia. Jadi dia gak pernah nyoba apa yang dia mau sebenarnya. Tuh. Wah. Tadi kamu menyebutkan kata-kata gagal termasuk ketika buka fotobook. Iya. Dan lain-lain. How do you define gagal itu sendiri gitu? Apakah berbeda dari 2-3 tahun lalu atau sekarang gagalnya justru sebagai pembelajaran atau gimana? Gagal pertama kali sih serem sih. Maksudnya ngerasa wah dunia ini hancur. Mungkin kegagalan terbesar yang benar-benar parah ya. Dulu COVID coba main saham. Oke. Coba main saham. Investasi lah. Karena dulu taunya nabung sama investasi yang paling rendah itu deposito kan, risiko paling rendah. Coba deh ke saham. Pas COVID semuanya hancur kan. Dari itu rugi. Pertama kali itu rugi itu bukan rugi tenaga tapi rugi material berupa uang. Itu pertama kali. Mungkin rugi tenaga tuh kayak ya udah gitu ya. Kalau rugi material tuh lebih kerasa. Ini uang yang udah gue kumpulin tiba-tiba hilang. Nah, itu inget banget
di salah satu emiten rugi tajam banget ke bawah dan dulu berpikir pakai sunk cost fallacy ya, aku kesalahan berpikir kan. Dimana ketika kita udah invest ke situ, kita invest lagi supaya ya kan udah invest, kita invest lagi deh supaya naik nih, ya average down lah bahasanya kalau di investasi. Gitu-gitu terus, ya akhirnya makin dalam kan. Itu kegagalan pertama yang benar-benar membuat apa ya, bisa dibilang tabungan selama ini yang kekumpul dari usaha-usaha sebelumnya hilang dalam beberapa minggu. Jadi benar-benar mau bangkit lagi pun males gitu. Nah dari situ aku belajar sebenarnya dalam kegagalan. Ya udah, ini pembelajaran aja. Aku anggap tuh uang belajar walaupun gede ya. Itu uang belajar. Karena aku di usia yang muda untuk dapat uang segitu juga susah. Ya bahasanya kalau start dari zero lagi ya nggak ada salahnya dong. Masih banyak nih, masih banyak waktu. Ya udah akhirnya coba bangkit lagi dan usaha lagi dan ya akhirnya berjalan aja sampai sekarang bahkan masih investasi. Jadi lebih mentalnya lebih kuat lah untuk investasi. Jadi memang kalau mendefinisikan gagal, aku nganggapnya sekarang tuh gagal tuh sebagai data. Jadi ketika gagal ya udah berarti hal itu udah nggak works, apa yang perlu dirubah, apa yang perlu dievaluasi. Nah serunya sih sekarang kegagalan nganggapnya udah jadi variabel aja. Udah jadi oh ini percobaan ketiga gagal, oh ini percobaan keempat, jadi udah nggak mendefinisikan itu oh ini gagal, enggak, ini lebih ke percobaan kesekian, bahasanya pilot project lah, gitu. Jadi kalau yes, oke, kalau no, ya udah kita coba yang lain gitu, lebih kayak gitu sih. Loss aversion kalau kata orang, ketika lo dapat 100 juta happy tapi nggak biasa aja gitu, pas hilang 100 juta tuh perasaannya lebih emosional, lebih stres gitu. Jadi gitulah kehidupan, terutama kalau berkaitan dengan uang ya, psikologi keuangan. Gagal sebagai data, dan kalau kita zoom out lagi, ya gagal itu emang bagian atau partikel-partikel dari kehidupan itu sendiri, which is itu bisa membawa Farhan ke Farhan yang sekarang gitu. Oke, aku gagal karena saham tadi, that's why aku mau mengambil pelajaran sebagai data untuk kalau coba lagi ke depan mungkin lebih kritis, lebih pakai data yang akurat ya. Di balik sekarang, how do you define success itu sendiri? Sukses ya, mungkin pengertian suksesnya juga ganti-ganti sih. Kalau dulu ya mikirnya anak muda umur 19 apa sih sukses, ya punya uang, ya kan, punya uang yang banyak. Nah sekarang karena makin sibuk, rasanya tuh sukses tuh punya free time, punya kebebasan. Nah kebebasan tuh luas juga kan artinya. Kebebasan tuh lebih ke kita nentuin kapan kita istirahat, kita nentuin kapan kita kerja, kita nentuin kapan kita mau makan gitu. Jadi bagiku itu sebuah definisi dari sukses, di mana kita tuh masih, kalau saat ini kan belum ya, masih kayak ada aturannya lah. Jadi hidup tuh sebebas itu sukses. Jadi kita mau bangun jam 10 kayak 11 kayak, ya bahasa kerennya financial freedom lah. Nah itu sih, jadi lebih ke kebebasan memilih. Karena dulu aku nganggap ya, kerja tuh pakem di kantor gitu. Dan setelah punya uang, mikir bahwa oh gue punya kebebasan nih untuk milih kerjaan. Dan rata-rata fresh grad, yang gue kan fresh grad 2023. Rata-rata gue tuh coba obrolin itu, karena kan karir itu adalah hal yang paling mereka tuh pusingin dulu ya pas fresh grad ya. Coba ngobrol karir ya pas kita udah lulus kuliah. Rata-rata tuh orang tuh udah punya satu tujuan tertentu. Oh gue mau ke perusahaan A, mau ke perusahaan B. Gue coba bilang kayak, lo kenapa nggak nyoba bikin ini deh? Ya gue nggak punya pilihan gitu. Di situ gue sadar bahwa orang tuh nggak semuanya tuh bisa bergerak bebas, karena nggak ada safety netnya kan. Mereka ngerasa nggak aman nih kalau gue nggak ke situ. Itu yang membuat gue sadar bahwa kebebasan itu mahal. Itu definisi dari sukses, bahwa ketika kita pengen nyoba A, kita tuh nggak mikirin ke belakang gitu loh. Oh kita pengen nyobain A, nanti gimana ya ini, itu tuh nggak perlu dipikirin. Kalau lo emang udah sukses gitu. Gitu. Paradoks kehidupan. Orang nganggur sekarang tuh berdoa mereka bakal sibuk sekali. Orang sibuk sekali berdoa supaya punya waktu luang tuh dirinya sendiri sih. Ya, paradoks kehidupan ya. Tapi kan di usia 20-an kita ngomongin gagal sama sukses kan udah pada umumnya gitu ya. Dan yang lebih pada umumnya lagi yaitu ketika ngomongin tentang membandingkan diri dengan orang lain. Which is ketika kita, aku yakin ya ada teman-teman sepantaran Farhan itu ngerasa bahwa wah gue insecure nih ketemu Farhan gitu, Farhan lebih cepat sekali gitu. Padahal mereka nggak tahu di balik itu ada waktu luang yang lo korbanin, mungkin jam tidur, mungkin effort belajar yang mereka nggak tahu gitu. Tapi masuk ke diri lo sendiri sekarang, di tahap sekarang bagaimana lo ngelihat
perbandingan itu sendiri dalam kehidupan ini? Jadi ini sebenarnya masalah diri gue juga. Oke. Gue sering juga membandingkan diri sama orang yang lebih di atas ya. Nah, gue coba kulik ini secara sains ya. Oke, seru nih. Secara sains gue coba kulik. Gue udah nyoba nyari banyak hal dan ternyata jawabannya itu untuk menghilangkannya tuh nggak ada. Jadi lo mau ngilangin, lo membandingkan diri itu nggak bisa. Lo mau ngilang, gue mau berhenti membandingkan diri gue itu nggak bisa. Jadi kapan-kapan dia bakal datang. Jadi kalau lo sadar, dia tuh datang pas lo lagi oke-oke aja. Kadang lo lagi oke-oke aja, tiba-tiba, gue ngebanding diri nih gitu. Oh. Nah, jadi di situ gue lihat secara sains hal paling mungkin kita lakukan sebagai manusia adalah labeling the emotion. Kita kasih nama gitu. Oh kita lagi ngerasain ini nih. Kebanyakan orang ngerasain doang tapi nggak sadar kalau dia lagi ngerasain itu. Oh gue coba kasih nama nih ke emosi ini. Oh gue lagi membandingkan diri. Nah dari situ kita bisa berpikir, oh ketika kita udah mulai membandingkan diri, apa yang perlu kita lakukan nih? Kalau gue pribadi sebenarnya cara beda-beda ya. Kalau gue pribadi, ketika gue udah mulai membandingkan diri, ya udah gue close sosmed, gue close apapun yang lagi gue kerjain, gue keluar, gue ngopi atau gue ngapain ya apa ya, doing mindful activity lah. Nah itu yang gue lakuin. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin membandingkan diri itu nggak akan ada habis ya. Dan kalau kita ngomongin juga membandingkan diri itu gara-gara sosial media. Sebenarnya salah sosial media apa salah diri kita sih gitu kan? Menurut gue sih salah diri kitanya. Karena kita nggak berpikir bahwa apa yang diposting di sosial media itu adalah hal yang udah diedit 8 kali mungkin ya. Udah captionnya udah dipikirin 3 jam. Terus kita lagi tiduran di kasur, kita belum mandi, duit pas-pasan, ngeliat itu, ya langsung insecure, langsung membandingkan diri. Itu karena kita ngelihat hal yang udah disunting berkali-kali kan. Kalau kita nggak posting sosial media, kita pun tentu ngelakuin hal yang sama. Ketika kita posting, kita udah edit beberapa kali caption, kita pikirin banget, kita mikirin kata teman-teman kita. Sama halnya kayak mereka yang posting gitu. Itu sih. Jadi nggak not a good comparison sih ketika kita ngeliat di sosial media. Ya, ada part dari bukunya Farhan, Unscripted, Seni Merayakan Salah Langkah yang aku highlight. Perasaan tertinggal itu menyakitkan, bukan karena hidup kita buruk, tetapi karena kita membandingkan ritme dan langkah hidup kita dengan kecepatan yang kita kira dimiliki oleh orang lain. Aku highlight dengan kecepatan yang kita kira dimiliki oleh orang lain. Apa maksud kita kira dimiliki oleh orang lain? Jadi sebenarnya kan orang tuh punya tujuan beda-beda ya. Gue nggak, kalau gue pengennya being impactful gitu ya ke banyak orang. Gue pengen achieve ini di usia sekian. Gue berkaca, jadi mungkin filosofi buku itu juga ini antara manajer gue yang lama sama gue. Oke. Dulu manajer gue yang lama itu senang banget traveling ke luar negeri. Dia ngabisin hampir setengah tabungannya untuk ke luar negeri. Dia punya tujuan hidup di mana, oh gue mau selagi gue hidup gue senang-senang. Nah gue kebalikannya, gue kayak lebih milih untuk saving. Gue lebih uangnya tuh gue mikir kayak uang tuh selalu harus diputar. Ini harus diputar. Jadi kapan ngabisinnya kan sebenarnya. Jadi itu adalah dua tipe orang yang berbeda dan lo nggak bisa paksain ini orang jadi lo dan lo jadi dia gitu, nggak bisa. Jadi lintasannya beda, ekspektasi kita terhadap hidup juga beda kan. Nah ketika kita ngeliat nih orang yang ibaratnya 1 miliar di usia 19, lihat dia emang pengen itu dari kecil gitu. Lo pertanyaan gue ke lo sebenarnya pengen itu nggak sih? Nah, kalau lo nggak pengen, ya wajar kalau lo nggak dapet. Dan ketika kita pengen sesuatu, tentu kan kita ada step-step untuk sampai sana kan. Kalau lo belum fix dengan tujuan lo, gimana caranya lo bikin step-step itu? Jadi step awalnya kan cari tujuan dulu. Ketika tujuan lo beda sama orang, ngapain sih lo bandingin diri lo sama orang yang punya tujuan hidup beda? Itu kayak orang satu mau ke Budapest, satu mau ke Singapura. Ya lo masa bandingin diri lo yang mau ke Singapura sama orang yang mau ke Budapest gitu. Itu adalah hal yang berbeda. Jadi lagi-lagi sebenarnya enaknya membandingkan diri itu kan sama diri kita sendiri. Itu kita punya parameter jadinya. Oh kalau kita tahun lalu lebih kurang daripada tahun kita yang sekarang, oh berarti kita menurun nih grafiknya. Tapi kalau kita bandingin sama orang lain, grafik kan gak jelas tuh antara kita nurun apa naiknya gak tahu. Paling enak sama diri sendiri. Oh 3 bulan yang lalu gue segini nih, 6 bulan yang lalu segini. Jadi itu hal yang paling gampang di track. Matrix yang paling gampang untuk diri sendiri adalah diri kita sendiri.
gitu. Dan ketika lu bilang tadi kayak sebenarnya lu pengen gak sih 1M itu? Lu pengen 1M itu atau lu pengen dihargai dengan lu punya 1M gitu kan, beda konteks gitu ya. Itu banyak gitu kan faktornya. Iya. Jadi lo harus tahu dulu apa sih yang mau lo achieve gitu kan. Nah untuk tahu itu kan bahkan menurut gue pun bakal ganti-ganti lagi. Mungkin 28 tujuan gue tiba-tiba ganti. Karena dinamis kan tujuan hidup tuh. Setuju. Makanya enaknya kan ambil tujuan hidup tuh kayak per 6 bulan atau per tahun. Jadi ya lo lebih gampang untuk achieve itu. Itu sih. Apa tujuan hidup yang berubah tiba-tiba dalam 2 tahun terakhir gitu? Gue Boleh hal kecil, boleh ke hal yang lebih Oke. besar. Dulu gue pikir itu adalah semuanya finansial. Di 2020, 2021 gue mati-matian kerjain hal intinya ada uangnya gitu. Jadi matriks hidup gue tuh adalah uang sekian, uang sekian, uang sekian itu matriks. Nah sekarang matriksnya ganti lagi karena udah bikin startup, kita tuh ada daerah-daerah yang pengen kita cover secara pendidikan, itu tuh tercover. Jadi tetap angka, tapi angkanya tuh lebih ke impact gitu. Seberapa impactful kita untuk Indonesia? Oh 1%, 2%. Nah angka itu yang pengen kita naikin. Nah, itu mungkin ya berubah seiring waktu. Nah mungkin nggak tahu nih, abis S2 nanti tiba-tiba mikirnya apa atau apa, itu tuh nggak tahu. Jadi dinamis sih. Tapi saat ini ya karena fokusnya di bisnis, ya ngerjainnya impact di bisnisnya juga. Gitu. Ketika lu bilang tadi finansial itu sendiri, kan lu ada duit putar. Ke lu pribadinya pelit nggak? Dulu ya. Oke, Dulu ya? di level apa tuh pelit itu? Ini menarik sih. Gue pelitnya parah. Oke. Jadi dulu gue ada cerita sama teman-teman lagi ke Curug dulu, ke Curug di Bogor. Nah ini obrolan sebenarnya udah 3 tahun setelah Curug. Nah kemarin dia bilang, dulu tuh Farhan pelit banget tuh. Dulu kita pada makan mie, dia nggak makan mie. Dia nggak mau karena bukan dia nggak lapar apa gimana. Emang dia nggak mau keluarin duit ya? Gue kayak mikir lagi, segitunya ya. Padahal makan mie doang. Yeah. Nah, padahal di situ udah punya duit, udah ratusan juta. Dan gue ngerasa kayak mie kan cuma puluhan ribu kan. Kok gue sepelit itu ya dulu ya? Terus dulu juga gue sempat ngekos, itu kosan bener-bener parah sih. Maksudnya untuk lo income sekian, harusnya lo gak ngekos di situ. Jadi gue kayak sempat throwing back, kayak hidup gue yang dulu tuh kok sedih banget ya dilihat-lihat gitu. Nah, sebenarnya titik baliknya adalah gue juga tulis di buku itu. Di bab keuangan, gue ada mention hemat itu ada batasnya. Tapi kalau lo upgrade diri nggak ada batasnya. Sebenarnya kata-kata itu dari mentor gue dulu. Jadi gue lagi nongkrong di Senopati pas itu, gue lagi bayar vale. Ya Senopati vale kan agak ya gitulah. Gue bilang parkir doang, bentar, masa 35.000? Terus si mentor gue bilang, ya kalau lo gak mau bayar segitu ya lo gak usah nongkrong di Senopati gitu. Ya, iya sih. Jadi Dehan, lo coba deh, lo kan entrepreneur nih, lo tuh gak ada gaji bulanan. Lo kenapa gak berpikir bahwa lo tuh kerja lebih keras kan outputnya lebih banyak. Tapi coba deh lo living the way you want, lo tuh mau hidup tuh kayak gini. Jadi semakin lo spending, lo lebih gencar lagi nyari uangnya. Karena semakin banyak lo kerja, ya lo income-nya lebih banyak. Jadi ganti deh, daripada lo hemat, lo naikin income lo. Itu bener-bener merubah perspektif gue. Dan itu baru berubah di 2024. Di situ gue lebih menikmati hidup dan bener efeknya. Kayak gue seneng dengan apa yang gue nikmati sekarang. Dan gue tahu ketika gue nikmatin ini, gue harus kerja juga. Gue harus kerja lebih keras untuk ini. Dan itu benar-benar nyata. Itu gue tulis juga di buku itu. Jadi benar-benar ini adalah insight yang gue nggak pernah dapetin dari umur 0 tahun sampai 23 berarti. Nah, itu gue baru dapet di umur 23 dan itu benar-benar changing cara berpikir gue. Sorry for asking, berarti memang dari rumah sendiri itu tidak ada edukasi finansial langsung dari orang tua karena memang tadi lu bilang kayak karyawan BUMN juga gitu. Bokap tuh ekonom, jadi dia kerjaannya di kantor tuh menghitung risiko keuangan. Which is orang seperti itu akan menghindari banyak risiko kan, ya kan. Jadi ya kalau bisa kita harus ada saving sekian atau apa, ya itu semuanya terstruktur. Dan gue setuju sebenarnya, Tapi at some point
ketika lo income lo sekian, berhak dong lo buat menikmati hidup gitu. Jadi ya kalau dari sisi orang tua sebenarnya banyak edukasi itu dari sisi investasi. Jadi investasi itu adalah cara lo nge-grow uang yang terparkir. Nah itu sebenarnya dari orang tua dari kecil. Cuma investasi spesifiknya nggak dikasih tahu. Mereka cenderung main di low risk. Nah gue lah yang orang yang satu-satunya di keluarga yang berani main di high risk. Gitu. Dan tadi juga relate ketika lu bilang tentang fase pelit itu emang bukan berarti kita nggak ada uang biasanya. Tapi karena kita emang dari kecil itu punya warisan terhadap trauma keuangan, betul. resiko-resiko yang pernah kita dengar dari orang tua kita, sehingga jauh banget loh, ratusan juta sama mie cuma puluhan ribu tuh jauh banget. Tapi kita takut sekali kayak opportunity cost itu bisa hilang karena kita makan mie sekali gitu. Aku pernah relate seperti itu ketika masih kuliah gitu. Karena mie di puncak, mie di sana kan harganya 20 ribuan. Maksudnya kayak gimana? Mie ketika kita udah turun, mie-nya harganya udah beda. Iya. Kenapa gue gak makan mie di bawah? Iya, kenapa gue makan mie di situ kan? Sama-sama mie, tapi harganya berapa kali lipat. Tapi kan ada, ya kita harus nunggu lagi lo makan di bawah, terus juga gue harus ke sana gitu-gitu. Kenapa gak sekalian di situ? Ya, itu yang gak kepikiran dulu. Iya. Atau aku ketika pertama kali naik pesawat juga pas kuliah awal itu aku mikir kok mahal banget ya makanan di bandara ya, mending aku beli makanan dari luar. Itu tuh biasanya anak-anak rantau perintis itu bakal bertemu sama luka uang itu ketika pertama kali mencoba hal baru sih. Pertanyaan sederhana Farhan, ketika kamu di fase Farhan sekarang, pastinya ada harga yang harus dibayar, termasuk nggak ada waktu lagi tuh nongkrong sesering gitu sama teman-teman gitu. Atau ada fase di mana kita overthinking karena kita kan perlahan mungkin akan meninggalkan lingkungan lama dan kita bakal belajar di lingkungan yang baru. Sehingga kita ngerasa bahwa apakah aku akan dianggap sombong ya karena ninggalin lingkungan yang lama. Padahal untuk tanda kutip self improvement itu nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Di fase apa kamu sudah mulai memikirkan tentang wah gak ada waktu nih untuk berteman gitu? Atau di tahap mana kamu udah mulai ngaudit nih? Kan pasti banyak orang yang pengen kenalan sama Farhan gitu. Gimana dalam konteks Farhan itu memahami pertemanan sekarang? Oke. Sebenarnya gue pernah diomongin dulu pas kuliah. Karena gue kuliah sambil kerja kan. Jadi lumayan jarang nongkrong, jarang ada. Nah tapi ya kita udah temenan. Kita temenan gak ada beef, cuma diomongin aja. Kan omongan gak harus selalu buruk kan. Ya lebih ke pertanyaan aja omongannya kayak kenapa ya dia tuh gak pernah, apalagi gue teknik ya. Teknik tuh harus kayak nyatu gitu-gitu. Nah gue tuh sering hilang di angkatan karena ya gue pulang kuliah tuh harus ngerjain kerjaan. Jadi banyak hal yang harus gue kerjain dan gue percaya kita harus mengorbankan itu. Kalau gue percayanya adalah ada karir, ada kesehatan, keluarga dan pertemanan. Lo tuh harus bahasanya harus bunuh 2 di antara 4 itu untuk sukses banget gitu. Dan plan gue adalah gue pengen sukses banget gitu. Jadi gue coba ambil ya karir gue sama kesehatan gue. Itu 2 hal yang menurut gue harus gue prioritasin saat itu. Jadinya untuk keluarga dan temen ya jarang ketemu, jarang nongkrong, hal-hal seperti itu. Dan gue percaya hubungan tuh gak ada yang bertahan selamanya gitu, kecuali keluarga atau pasangan ya. Seperti temenan tuh ada masanya gitu. Dan orang bilang ada yang pertemanan selamanya. Oke, itu satu gitu. Tapi lo banyak dong temen yang lo temenan 3 tahun, habis itu lo gak pernah ketemu lagi. Lo temenan pas kuliah, lo udah gak pernah ketemu lagi. Emang menurut gue itu normal banget ketika temen tuh ada masanya. Jadi temen kan ada temen inti kita, ada temen main kita, ada temen yang di momen itu. Kayak lo lagi, mungkin kalau lo pernah di barak TNI gitu ya, karena gue dulu pernah ya, lo punya temen di situ saat itu pas udah selesai baris berbaris, terus udah selesai pulang ke rumah lagi ya lo nggak pernah kontakan lagi. Ya udah lo saat itu berteman tapi nggak selamanya. Jadi gue ngerasa elonya tuh bertumbuh tapi belum tentu teman-teman lo gitu kan. Lo nya pasti bertumbuh, lo tuh pasti bertumbuh, belum tentu teman-teman lo. Jadi ketika lo bertumbuh lo akan menemui lingkungan baru lagi. Dan teman-teman lama lu yang mungkin udah gak sevisi, ya udah. Tapi bukan berarti berantem gitu. Ya itu poin menariknya, benar. Kan bukan berarti berantem. Bukan berarti berantem ya. Ya kita udah gak on one moment aja. Tapi kalau kapan-kapan lo mau reach out dan main, ya udah gitu. Bukan berarti kita berantem. Tapi untuk cowok ya, harus lebih simplify ya dalam berteman ya. Iya. Karena kalau cewek tuh gak ngobrol berapa minggu, mereka udah kayak ngerasa, oh
lo bete ya sama gue ya. Kalau Iya, cowok iya. kayak ya udah gitu kan. Cowok tuh paham sih, mungkin itu. Wah, itu aku suka sekali kata-kata bukan berarti berteman. Kayak aku sering bilang ini ke teman-temanku, kalau misalnya kamu ngelihat orang sukses, kenapa kamu harus merasa gagal kan? Karena nggak hitam putih itu kehidupan ini gitu. Kayak kamu nggak chatan selama sebulan, apakah kamu berantem? Enggak kan? Nggak ada kata-kata berantem. Misalnya kamu cuma kayak lagi sibuk sama prioritas kamu sendiri. Gitu. Iya, kita fokus sama tujuan kita ya. Mereka fokus sama tujuan mereka. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Tuh. Sebenarnya ini menarik juga sih. Aku ada tulis di buku ya. Oke. Ada tadi kan ngomongin ini kan pertanyaannya gimana caranya memilah orang kan. Ya. Nah menurutku tuh memilah tuh bukan berarti lo baik, oke gue terima, lo jahat, enggak gue nggak terima. Bukan gitu, lebih ke lo cocok gak sih? Jadi cocok itu bukan berarti baik jahat ya. Lo baik belum tentu cocok sama gue gitu untuk berteman. Nah, jadi gue ada tulis di sini energy check. Lo pernah gak sih ketemu orang tapi lo exhausted banget. Sebenarnya dia baik gitu. Ya. Tapi lo pulang lo capek banget ya. Iya, pernah. Itu berarti ya nggak cocok aja energinya kan. Ada yang lo tuh emang lo orangnya nggak suka ngomong tapi sama dia tuh seneng ngomong. Jadi kan itu dua hal yang berbeda kan. Yeah. Nah, itu tanda pertama. Terus yang kedua tuh gue punya rules namanya friendship triad. Jadi lo tuh bagi teman-teman lo. Ada teman inti, teman aktivitas, teman momen. Kadang ya teman kita main padel, teman kita main tenis, teman kita main golf. Itu bukan berarti teman main kita juga. Itu kayak ya kita satu olahraga nih. Tapi kalau nongkrong ngopi kayaknya nggak cocok deh. Yeah. Nah itu tuh adalah hal yang berbeda. Karena gue ngerasain nih, apalagi ketika kerja, gue tuh agak bingung ngerespon. Misalnya gue lagi nongkrong sama teman-teman gue ini satu kantor gitu. Gue tuh nggak satu kantor sama mereka tuh ngeluhin bosnya bla 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 bla. Jadi gue tuh lebih cenderung mendengarkan kan, banyak mendengarkan tanpa memberikan opini. Karena satu ya gue nggak ada Nggak di situ juga di situ juga, terus juga gue nggak tahu orangnya. Ya gue cenderung mendengarkan dan kadang tuh exhausting bagi gue. Paham. Gue kayak gue ngerasa obrolan kita tuh kayaknya membuat energi gue tuh tertarik gitu. Beda sama teman-teman gue yang sesama entrepreneur, mungkin bidangnya jauh banget ya. Dia tuh di bidang apa gitu, gue di bidang apa. Ada nyambungnya lah kayak, lo ngerasa gak sih KPI karyawan tuh susah buat bentuknya? Itu jadi ada irisan yang gue ngerasa, oh kita nyambung nih. At least gue ngobrol sama lo tuh gue seneng karena ada satu hal yang sama. Mungkin kalau pas tingkat SMA kan, ya semua orang sama gitu loh. Lagi mencari juga sih. Iya, kita belajar matematika ya. Lo juga belajar matematika, gue belajar fisikal. Tapi ketika kerja tuh ada orang yang kerjanya di mana, ada yang di mana. Jadi itu adalah hal yang kurang nyambung gitu kadang. Itu yang gue rasain. Makanya gue coba membagi mana temen inti gue, mana temen aktivitas gue, mana temen yang ada di momen itu doang. Nah terus 3 tuh gue tuh selalu pakai boundary starter sentence. Jadi gue ketika ngobrol sama orang tuh kayak pertama kali gue ada kata-kata pamungkas untuk nilainya mereka gitu. Oke, let me know. Nah, gue tuh ketika udah agak akrab gitu ya, ngobrol gitu ya. Misalnya gue lagi UFC, gue bilang ke mereka kayak, gue ada kerjaan nih agak urgent, boleh nggak gue laptopan dulu? Nah, ketika gue laptopan, misalnya mereka tuh nggak ada 30 menit atau 45 menit, mereka tuh ngajak gue ngobrol lagi spesifik tentang apa, which is gue terdistraksi. Gue ngerasa lo nggak cocok aja sama gue, karena gue mencari orang yang mengerti mana boundaries sih. Jadi ketika lo UFC kan, lo kalau sering UFC, lo sadar mana temen yang cocok untuk diajak UFC, ada yang nggak, walaupun sama-sama buka laptop sebenarnya. Yeah. Karena UFC itu bisa jadi nggak produktif karena lo ngobrol lama kan. Sesuai judulnya aja UFC, work, ada work ya kan. Ya kalau lo nggak work, lo berarti lo cuma talk from cafe aja, bukan work from cafe kan. Itu salah satunya sih yang gue coba bikin sistem di diri gue bahwa next time gue kalau UFC kayaknya nggak bagus deh sama dia. Tapi bukan berarti gue nggak temenan. Lagi-lagi. That's the point ya. Gue bukan nggak temenan, tapi untuk WFC kayaknya enggak. Kalau kita ngobrol biasa tanpa laptop, konteksnya kita emang nggak bawa laptop ya, emang kita pengen nongkrong. Ya udah, lo ngomong gue bales, gue dengerin, gue ngomong lo dengerin gitu kan. Beda ketika kalau WFC ya memang harus fokus kan.
Ya, gitu. aku setuju sekali. Sekarang banyak orang yang kayak memaksakan teman kantornya harus jadi teman dia, lari bareng, Betul. kerjain sesuatu bareng di luar kantor gitu. Itu bukan bukan definisi teman yang simple sebenarnya. Itu kayak memperibet gitu loh. That's why ada quotes yang lu pasti pernah dengerin yang dibilang kayak teman kampus lo, teman kantor lo, atau siapapun yang lo kenal yang punya kontak sama lo itu bukan berarti teman lo kan. Kayak bedain teman kampus kan, teman kantor dan lain-lain. Bukan berarti mereka jahat tapi. Bukan berarti mereka jahat dan bukan berarti kita musuhan. Kalau kita nggak ajak mereka tiba-tiba yang tadinya kita ngopi bareng nih WFC bareng, besok ada main tenis bareng nggak kita ajak nih. Karena kita udah tahu nih orang nggak bisa main tenis dan teman-teman tenis kita harusnya butuh teman-teman yang lebih pro gitu. Dan nggak semua individu menerima itu kadang. Ya itu justru itu seleksinya di sana. Kayak misalnya aku ajak hard conversation, nggak semua orang tuh siap dengan hard conversation karena emang ada seleksi alamnya. Tadi kan lu kayak WFC nih, WFC terus tiba-tiba pengen lagi fokus 1 jam deh sendiri tiba-tiba ada ke distract gitu. Hari-hari Farhan sendiri gimana bisa tetap produktif di tengah kesibukan dan segala macam? Kalau gue intinya 60 menit di pagi hari itu adalah hal yang penting banget bagi gue. Gak ada yang bisa ganggu. Jadi kalau itu hancur, hari itu hancur. Jadi pagi itu kalau kita udah gak bagus, gue yakin diri gue gak akan bagus sampai akhir. Jadi gue sebisa mungkin pagi hari itu, gue tuh punya kebiasaan HP itu gue matiin. Tapi negatif ya, gue sering gak bangun. Karena alarmnya mati juga. Akhirnya gue ganti pakai alarm yang beker yang beker yang gede. Nah, gue ganti dengan itu. Gue punya masalah ketika gue bangun tidur gue buka HP. Menurut gue itu adalah masalah banget di diri gue. Gue nggak tahu banyak orang juga ngerasain atau enggak. Gue rasa ketika gue bangun tidur buka HP, gue jadi capek paginya. Dan ketika capek itu terus-terusan sampai malam. Dan gue nggak mau itu terjadi. Jadi kalau gue ditanya bagaimana caranya stay produktif adalah 60 minute pertama dalam bangun tidur itu harus clearnya dalam arti kayak lo coba mindful apa yang lo seneng gitu. Kalau gue sih senengnya ya gue nulis journaling sih. Bagi gue kayak nulis random pas pagi itu narik inspirasi aja dari otak gue. Nah, dan gue punya tujuan di hari itu. Nah dulu gue tuh punya to-do list panjang. Nah, kadang tuh yang kelar tuh 2 dari 20, 3 dari 18 kadang. Nah, gue ngerasa kayak gagal gitu dalam hari itu. Jadi gue gak punya trigger untuk ngelakuin hal itu besok ya. Sampailah gue tuh baca satu buku, judulnya tuh Make Time. Nah itu gue coba kutip juga, gue taruh di buku gue. Make Time tuh bilang, lo tuh gak perlu ada goals jangka panjang, gak perlu ada goals jangka pendek. Lo goalsnya itu di tengah gitu, antara 2 itu. Terus juga pas perharinya, lo pastiin bahwa ketika lo ngelakuin itu lo tetap seneng. Jadi lo punya highlight dalam hidup lo, dalam hari-hari lo. Jadi highlight itu juga nggak harus yang keren. Katanya gitu, di contoh itu dia bilang dia itu belajar 1 lagu baru pakai gitar. Dan itu ya kalau dari ngomongin dari segi karir ya, dia kan dia seorang karyawan. Tugas dia itu balas-balasin email. Dari segi karir ya itu nggak menunjang itu belajar gitar kan. Tapi ketika dia belajar 1 lagu dengan gitar itu dia centrang, dia seneng karena dia anggap hari itu adalah hari yang sukses. Karena dia udah ngelakuin 1 highlight dia. Nah dari situ gue percaya bahwa kayak gue perlu deh 1 highlight dalam hidup gue sehari-harinya tuh hal yang mungkin gue kerjain, either itu bikin gue lega atau either bikin gue seneng. Nah itu yang coba gue terapin. Gitu. Tapi kalau dibilang apakah gue produktif setiap hari, ya jujur aja gue nggak produktif setiap hari. Orang melihat produktif tuh selalu ups, tadi ada ups and down ya. Itu poin menarik ya, mencentang. Aku dalam konteks si orang tadi itu, kayak 1 hari tanpa let's say gym atau lari pagi, itu kayak ada yang missing. Kayak hariku sampai malam itu kayak, apa yang kurang hari ini ya? Walaupun udah banyak ngelakuin hal. Bener, banyak kayak hal positif lain, tapi kayak dari mungkin nggak cuma pikiran aku, tapi tubuh aku yang kasih sinyal itu kayak kamu mungkin tadi pagi nggak training atau nggak lari atau apapun itu kayak kasih kode dan ternyata iya kayak ada yang kurang ya. Iya, padahal udah produktif juga. Benar. Kita tetap mengakhiri hari itu nggak happy. Iya kayak
Aku lupa quote siapa yang bilang ini, salah satu hal yang bikin laki-laki stres itu ketika mereka tahu bahwa waktunya yang berharga tuh terbuang sia-sia aja gitu. Kayak dia harusnya tahu waktu yang dia pakai itu ada outputnya, let's say ketemu teman atau create something gitu. Terus di akhir hari mereka menyesal tuh karena emang mereka tahu nih banyak terbuang, terdistraksi itu banyak sekali. Gitu. Farhan itu sendiri konsisten kan di konten edukasi itu. Dan banyak kreator sekarang kehilangan jati dirinya ketika berkarya gitu. Gimana secara simple tetap bisa konsisten dan masih relevan di zaman sekarang? Gak cuma dari sisi ke audiensnya, tapi lebih ke ruang lingkup yang lebih besar. Tadi bisa jadi bangun startup atau ada komunitas yang lebih besar. Gimana caranya? Sebenarnya satu sih ya kuncinya, cuma punya tujuan aja. Kalau kita udah punya tujuan goals tertentu dalam hidup kita tuh pasti bisa konsisten. Kadang tuh orang gak yakin juga dengan tujuan itu. Nah itu sih problemnya. Ketika kita percaya ya sama mimpi kita, orang lain gak percaya, kita jadi ikutan gak percaya. Alasannya apa lagi-lagi? Ya gak cukup data untuk itu. Nah, lagi-lagi ketika kita udah punya goals, kita udah punya data yang perkuat kenapa kita bisa sampai sana, kita tinggal bikin step-step untuk sampai sana. Nah tinggal kita kerjain setiap hari aja, itu konsisten kan. Nah kalau aku sendiri misalnya ya di edukasi gitu ya, di content creating di bidang edukasi, kadang tuh pengen lah riding the wave beberapa tren, cuma kadang kan edukasi nggak nyambung gitu dengan hal itu. Lantas apakah aku harus riding the wave apa enggak, ya itu ada pilihan lagi kan, kita berpikir lagi ini masih nyambung gak sih sama edukasi apa enggak. Dan aku selalu punya pertanyaan ketika bikin konten, ini konten kalau nggak ada yang nonton gue mau bikin gak ya? Kalau gue mau, berarti itu sesuai sama tujuan gue. Kalau ternyata gak ada yang mau, which is itu gak nyambung sama tujuan gue. Itu sih, itu line dimana gue bedain mana yang sesuai sama tujuan gue apa enggak. Jadi kalau gue bikin suatu tren set, gue mikir, oh ini kalau nggak ada yang nonton bakal gue hapus apa enggak ya? Kalau bakal gue hapus, ya berarti itu ya simply nggak ada hubungannya sama tujuan gue. Gue cuma pengen ini video supaya viral aja. Gitu. Atau sesimpel kayak kita mau jualan sesuatu ya, ntar seminggu kemudian kita hapus nggak apa-apa sih. Iya. Nah sama kalau mungkin di bisnis, gue tuh selalu punya untuk konsisten ya, gue punya namanya 7 sprint. Jadi dalam 7 hari itu gue udah tahu harus ngapain aja. Jadi nanti direncanain ulang di hari Minggu. Jadi Senin ngapain, Selasa ngapain, itu tuh ada, kita pakai aplikasi kan, jadi bisa di kayak grafik overlap nanti Senin sama ini apa gitu-gitu. Nah itu yang bikin konsisten, jadi ada sesuatu yang kita udah tahu mau kita kerjain apa. Jadi pas di hari itu kita tuh gak bingung lagi, karena kebanyakan orang tuh gak ngerjain karena mereka tuh gak tahu mau ngerjain apa. Padahal banyak nih ya, kita ngomongin deh, pengen bikin buku. Kalau kita mikirnya pengen bikin buku, itu perjalanan yang panjang. Tapi kalau kita tahu nih Senin kita 3 paragraf bab 1, Selasa berapa paragraf. Jadi kita tuh menyelesaikan step by step kan. Jadi pelan-pelan. Nah, itu yang penting juga untuk jaga konsistensi ya. Jadi jangan berpikir on a bigger picture. Oh, kita mau buka perusahaan, itu susah banget. Ya, kalau kita bikin dari awal tuh, oh kita cari marketnya dulu deh. Oh kita cari masalahnya dulu deh, apa yang bisa diselesaikan sama produk gitu. Itu hal yang lebih kecil kan. Nah, itu bisa dibagi-bagi tuh per harinya. Itu yang bikin orang tuh kerjain terus kan. Oke, make sense. Tuh. Ya. Sebelum kita masuk Q&A, lu bisa lihat ke kamera ini, ada teman-teman lu yang nonton ini, ada orang-orang yang sangat dekat sama Farhan atau audiens yang selama ini ikuti Farhan. Dan mereka lagi di tahap overthinking nih, mau masuk kuliah tapi nggak tahu harus ngapain, atau lagi di fase baru lulus kuliah tapi nggak tahu harus ngapain. Lu mau nyampein apa ke mereka? Oke. Ini gue tulis juga di buku ini sebenarnya. Seni merayakan salah langkah. Jadi kesalahan itu tuh bukan akhir dari segalanya. Mungkin yang kebanyakan sekarang orang keluhkan di audiens gue itu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi ketika mereka gagal ujian UTBK namanya ya, atau SNBT sekarang, mereka ngerasa hidup itu hancur. Mereka tuh nggak bisa ngelanjutin hidup. Padahal kan hidup masih panjang. Ada karir, ada lo pensiun, ada lo punya anak, ada lo punya istri. Itu panjang banget. Masa iya sih gara-gara lo gagal masuk PTN, hidup lo berakhir? Apa artinya orang yang masuk PTS, orang yang masuk kuliah swasta, emang mereka semua gagal? Nggak juga kan? Jadi lagi-lagi ketika satu mimpi kita yang benar-benar kita pengen dan itu nggak works di kita,
pasti ada jalan lain. Dan jalan lain itu belum tentu lebih buruk daripada apa yang kita rencanakan. Bisa aja lebih baik. Itu nyata. Kalau boleh sedikit cerita, gue 2019 pengen masuk ke STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan gue try out selalu juara 1. Pas hari H gue gagal, dan itu benar-benar ngancurin hidup gue. Dan akhirnya itu adalah 2019 ya, berarti 7 tahun yang lalu. Apakah gue nyesel dengan hidup gue yang sekarang? Enggak, gue jauh lebih seneng dengan hidup gue yang sekarang. Mungkin kalau gue pikir gue ambil jalur itu, mungkin gue gak se-happy sekarang. Jadi lagi-lagi ketika kita gagal di satu hal, bisa aja Tuhan kasih jalur lain yang bikin benar-benar kita lebih senang dalam hidup. Itu sih. Gimana obrolan tadi? Seru banget ya. Nah, bagi teman-teman yang mau hidup sehat bareng, mau lebih bugar, kita akan bikin event Hyrox berkelas, di mana kalian bakal bertemu dengan teman-teman suara berkelas lainnya untuk olahraga Hyrox bareng. Ada aku juga di sana, dan kalian bakal ngomongin tentang mindset, obrolin tentang apapun yang di mana tujuannya untuk self improvement, dan kita bisa berkembang bareng-bareng di event Hyrox tersebut. Tunggu apa lagi, langsung aja join Hyrox berkelas dengan klik link di deskripsi. Sampai jumpa. 3 pertanyaan Farhan dari teman-teman suara berkelas. Oke. Pertanyaan pertama dari GRSSMJWT. Second account biasanya. Oke. Menurut kakak Farhan, gimana cara menghilangkan overthinking saat mau mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman di usiaku yang masih 21 tahun? Oke, ini menarik. Jadi balik lagi ya, orang tua kerja 20 tahun di bidang manajemen risiko. Jadi apapun risikonya itu harus dihilangkan, ya. Jadi setiap ada risiko harus diblok dulu nih. Ya. Ini orang supaya nggak berisiko kan. Itu turun temurun dong. Jadi ke anak juga begitu. Dan gue akhirnya terbentuk seperti itu. Setiap ada risiko gue mikirnya panjang. Dan itu terjadi pas bikin bisnis pertama kali. Banyak banget hal yang gue pikirin. Padahal the easiest way buat bikin bisnis adalah start dulu. Satu, dulu lihat speech-nya Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg kan bikin Facebook pas itu ya, dan gede banget. Dia bilang, dia tuh sebenarnya nggak ngerti cara bikinnya. Tapi yang dia tahu, dia mulai dulu. Itu benar-benar, oh iya juga ya. Terus ada co-founder di perusahaan saat ini. Dia bilang kayak, lo tuh kalau punya masalah, ya udah tinggal diselesaiin. Lo nggak usah mikirin sebelumnya dulu. Kan lo nggak tahu masalahnya bakal terjadi apa enggak. Dalam bentuk apa juga nggak tahu ya. Iya. Jadi ketika ada masalah, ya udah nanti kita selesaiin. That's how you build business. Kerjain, mulai. Ketika ada masalah, ya kita selesaiin. Udah selesai, lanjut lari lagi. Ada masalah, kerjain lagi. That's how you build business kan. Nah, ini analoginya tuh seperti, ini aku dapat sih dari podcast luar. Dia bilang, ketika kita pengen terbang, kita tuh nggak usah nyiapin pesawat dulu di bawah. Tapi kita terbang dulu, kita rakit di atas pesawatnya. Jadi lama-lama jadi pesawat yang utuh, baru deh kita lancar terbangnya. Itu menarik sih, walaupun secara asli itu nggak mungkin ya kita terbang nggak tanpa pesawat. Tapi ya itu analoginya menurut gue menarik, dan gue ambil filosofi itu. Jadi gue stop overthinking sebelum gue misalnya mau mulai sesuatu, ya udahlah coba dulu. Karena kalaupun gagal, ya gue belajar daripada gue bener-bener nggak ngapa-ngapain. Jadi gue nggak tahu kan, gue berhasil apa enggak di situ. Itu sih. We suffer more in imagination than reality kan. Yeah. Dan overthinking ngebaik itu harusnya pas udah aksi sih. Yeah. Kayak overthinking belum beraksi kan biasanya nggak ada hasil apa-apa. Yeah. Pas overthinking udah aksi berarti overthinking untuk apalagi yang mau di-upgrade kali ya. Kita ke pertanyaan kedua dari _PICO. How do you maintain financial discipline despite having a busy and successful career? Gimana cara lo bisa maintain kedisiplinan dalam finansial daripada lo terlalu sibuk ngejar karir dan segala macam? Oke. Kalau gue finansial cukup rapi. Jadi gue punya dana darurat. Dana darurat intinya kalau gue bangkrut, gue masih hidup. Kalau gue 8 bulan, mostly kan orang bilangnya 6 bulan. Kalau 8 bulan lebih safe 2 bulan. Iya. Lebih safe 2 bulan. Jadi biaya hidup gue dikali 8, gue udah punya tabungannya. Dan itu tabungannya terparkir aja, nggak diinvestasikan. Ya emang kapan-kapan kalau darurat bisa diambil secara liquid. Terus asuransi itu layer kedua yang menurut gue penting juga, karena gue pernah operasi patah tulang dan ini 300 juta.
Dan 300 juta itu dibayarin sama kantor saat itu karena gue masih kantor. Saat itulah gue realize bahwa kalau bayar sendiri parah juga ya. Nah jadi asuransi itu cukup penting. Itu salah satu disiplin finansial juga bagi gue. Dan yang ketiga adalah gue investasi. Jadi investasi itu gak harus besar ya, tapi yang penting uang yang terparkir itu bekerja. Nah, kalau gue juga bagi-bagi kantong lah bahasanya. Ada yang di low risk di deposito, ada yang di middle risk di reksadana, yang high risk tuh di saham. Gue cukup simple sih, high, mid sama low. Jadi low ini ya benar-benar deposito bank aja, ya udah gue dapat 5% per tahun. Ya kalau di saham kan beberapa kali ya gue harus coba pantau ya dan gue analisa. Nah kalau gue sendiri screening saham dulu sempet per hari. Gue sempet jadi trader per hari gitu. Trader banget gitu ya. Ya dan itu exhausting karena gue juga punya bisnis kan. Akhirnya gue tentuin itu per 3 bulan. Jadi gue baca grafiknya itu lebih agak panjang. Nah jadi itu gue coba jadwalkan sebulan tuh 2 kali untuk screening saham apa aja. Dan gue coba baca grafiknya secara teknikal aja dan fundamentalnya sedikit-sedikit. Itu sih cara gue jaga disiplin terkait finansial. Itu aja. Ya. Tangga finansial yang harusnya orang aware kali ya, terutama di 20-an ya. Karena ada juga beberapa teman-temanku yang even dana darurat gak ada, tiba-tiba langsung ke high risk gitu. Ya itu kan itu banyak ya bahaya. Orang cacing naga-naga. Iya benar-benar. Alright, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari nt_Amalia. Gimana cara Kak Farhan bagi waktu kerja, berbisnis dengan menyiapkan S2 ke luar negeri? Oke. Mungkin kita tarik POV ini agak sama dengan pas kuliah sambil kerja. Jadi aku punya hidup itu membagi dalam beberapa komitmen. Nah, jadi saat ini komitmen adalah karir sama upgrade diri. Kalau dulu pas kuliah, komitmen itu kuliah, kerja sama upgrade diri. Komitmen itu kan harus 10 semuanya. Jadi prioritas tuh tinggal diganti-ganti aja per harinya kan. Nah saat ini karena cuma kerja sama upgrade diri, itu harus punya waktu untuk upgrade diri dan harus punya waktu untuk kerja kan. Nah upgrade diri ini udah ditentukan dari awal tahun. Biasanya ditentukan tuh di Desember, mau belajar skill baru apa. Nah dulu tuh kesalahan berpikirnya adalah aku bisa belajar 8 skill, 10 skill setahun. Itu enggak. Nah sekarang itu belajar skillnya cuma 2 tahun ini 2026. Nah tiba-tiba memang dari 2025 udah pengen S2. Okay. Kebetulan 2025 November kemarin keterima LPDP dan juga dapat LOE dari NUS. Nah itu kan sambil kerja tuh di 2025 menjalankannya. Nah di 2025 itu belum sedewasa 2026 berpikir bahwa kita tuh skill 2 aja deh. Nah dulu 2025 itu masih ideal di 6 dulu belajar skill baru. Nah skill baru ini gak harus teknis ya, gak harus belajar drum atau apa. Lebih ke dulu belajar cara pakai ads dulu. Nah salah satu ketika 6 itu ditambahin lah sama 1 kejar S2. Nah kan udah full nih ya. 1 ketika ada 1 hal baru di luar schedule kita harus korbanin. 1 yang korbanin weekend sih. Nah, jadi setiap minggu itu full dari pagi sampai malam cari tahu gimana caranya kita S2 gitu. Karena kan S2 tuh salah satu part sulitnya adalah apply-nya kemana sih? Kita daftar apa sih? Itu susahnya kalau di luar negeri. Jadi apa sih yang perlu disiapkan? Nah, ya 1 IELTS, terus juga essay segala macam. Nah, itu full minggu. Jadi setiap minggunya di hari Minggu itu adalah hari Farhan untuk kerjain S2. Nah, jadi konsistennya di situ. Jadi nggak ada waktu-waktu tertentu kayak pulang kerja gitu, nggak ada. Boleh juga sebenarnya kalau mau ditaruh di jam 7 malam, setiap jam 7 malam terserah lah. Kalau aku worksnya di weekend. Jadi aku memisahkan hari itu udah selesai, weekday selesai, weekend fokus S2. Di situ terbagi-bagi lagi kan, ada essay, ada IELTS, itu dicoba formulanya dirubah-rubah lah. Formulanya itu contohnya kayak IELTS tuh belajar 20 menit itu untuk listening, 20 menitnya lagi buat reading. Nah itu dibagi-bagi lagi, itu teknis lah. Tapi intinya di hari Minggu itu khusus untuk S2 gitu. Ya, wise.
Wow. The worst advice yang pernah lo terima? Ini mungkin nggak bisa cocok di semua orang ya. Tapi worst advice yang gue terima adalah lo kalau punya mimpi lo jangan kasih tahu orang. Menurut gue itu worst bagi gue. Lo kalau punya mimpi jangan kasih tahu orang. Menurut gue nggak apa-apa kasih tahu. Karena gue pernah baca komitmen fee itu tuh nggak harus uang, kadang omongan. Ketika lo udah kasih tahu plan lo dan plan lo nggak terjadi, lo tuh malu. Jadi ketika lo udah kasih tahu, lo mati-matian untuk kerjain itu plan. Jadi bagi gue itu adalah komitmen tapi dalam bentuk lain, bukan uang gitu. Tapi omongan lo. Jadi ketika lo udah punya mimpi, lo kasih tahu ke orang, lo akan secara nggak langsung mengejar itu. Lo kerjain itu. Oke, wow. Ini aku bisa lihat dari dua kacamata ya. Kacamata pertama orang bisa kasih advice itu karena mereka mungkin pernah kayak ada orang yang menghujat mereka, meremehkan mereka di awal. Kacamata kedua yaitu kemarin aku naik Grab. Abang Grab itu bilang ke aku, iya mas saya selain nge-Grab saya gini. Gara-gara dia bilang gini, akhirnya aku minta WA dia, aku kasih project ke dia. Itu dari sesimpel dia mas aku lagi belajar ini nih, aku lagi pengen banget ini. Dan kebetulan aku lagi ngerjain project itu, langsung. Jadi menurut aku kadang mimpi kita, kalau kita bicarain ke orang, bisa jadi itu relasi kita, itu calon relasi atau calon klien kita. Ada kolaborasi baru jadinya. Iya, itu hal menarik sih dari kacamata yang kedua ya kan. Kacamata pertama bisa jadi ada orang gak suka. Wow, thank you banget Farhan udah ke Suara Berkelas, happy sekali. Dan bagi teman-teman yang mau belajar lebih detail, Farhan udah nulis buku Unscripted, Seni Merayakan Salah Langkah dari bukunya. Kalau mau belajar langsung aja kita bakal taruh linknya di deskripsi. Sehat terus, makasih Farhan. Thank you. Makasih semuanya.